Kita tidak bisa mengimani firman Tuhan jika kita tidak tahu isi firman Tuhan. Kita perlu tahu firman Tuhan. Dan untuk itu tidak cukup hanya dengan modal mendengarkan khotbah seminggu sekali di gereja. Hai mahasiswa, ketemu lagi di Ibadah Campus Connection. Guys, kalian tahu nggak sih kalau berdoa bersama keluarga atau orang terdekat itu banyak banget benefitnya. Penelitian yang dilakukan oleh Brigham Young University mengatakan bahwa benefitnya itu bisa mengurangi ketegangan relasi, meningkatkan persatuan, dan banyak lagi deh. Nah, dengan benefit sebanyak itu, gue saranin kalian ikut prayer and worship night kita di The Living Room. Yes, kita bisa berdoa dan memuji Tuhan dari rumah bersama keluarga dan orang-orang terdekat kita. Kapan dan di mana, Pet? Nah, langsung aja catat dan pasang reminder. The Living Room terdekat akan ada di hari Kamis 31 Maret pukul 19.30 WIB di YouTube channel Youth Fajar Pengharapan. So, pastiin kalian set reminder dan ajak orang terdekat kalian ya untuk berdoa bersama. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Kalian bisa langsung transfer ke nomor rekening atau scan QR Code yang ada di layar. Selamat memberi, guys! Langsung aja, yuk siapin hati, pikiran, dan catatan kita. Enjoy the service, guys! Mari sama-sama kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan! Jamin
Halo teman-teman mahasiswa, tentunya kita excited di dalam minggu ini kita bisa bertemu bersama-sama secara online dan kita bisa menikmati pujian penyembahan dan juga pastinya firman Tuhan. Mari siapkan catatan kita akan belajar lebih lanjut bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih kuat, ya stronger, yang menjadi pembahasan kita sepanjang 1 bulan ini. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, hati kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk menerima, untuk mengalami kebenaran firman Tuhan. Ajari kami dalam setiap hari-hari yang kami lewati bersama-sama dengan Kristus. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Satu kali ibu saya membeli sebuah microwave. Ya, alat yang digunakan untuk memasak atau lebih seringnya lagi untuk memanaskan makanan lewat gelombang mikro. Nah tetapi saya amati setelah 2-3 bulan kemudian ternyata microwave yang dibeli oleh ibu saya tersebut dibiarkan dan tidak digunakan bahkan sampai berdebu. Sehingga saya menanyakan hal itu kepada ibu saya. Kenapa ya kok nggak dipakai padahal kan itu barang bagus. Kurang lebih seperti itu ungkapan saya kepada ibu saya. Dan kemudian saya katakan, bukannya kan lebih praktis, lebih cepat, lebih aman kalau kita memanaskan makanan dengan microwave. Saut ibu saya, lebih gampang pakai kompor. Kan kelihatan apinya. Dan karena itu jadi saya bisa tahu berapa lama saya harus memanaskan makanan. Dan saya bisa kontrol tingkat kepanasannya. Ya, ibu saya punya alat bantu untuk memasak yang canggih dan lebih powerful. Tetapi justru dia memilih cara yang lebih sulit. Cara tradisional. Hanya karena merasa tidak biasa dengan alat bantu yang namanya microwave tersebut. Seringkali demikian pula hidup kita teman-teman soal firman Tuhan. Sikap kita terhadap firman Tuhan seringkali salah sehingga kita tidak memfungsikan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sebagaimana yang mestinya. Nah, minggu ini kita akan bicara tentang empowered by the word. Ya, sadarkah kita bahwa firman Tuhan itu begitu berkuasa di dalam kehidupan kita? Bahwa firman Tuhan ternyata bisa menuntun, bisa menguatkan, dan bahkan bisa membuat kita jauh lebih kuat, stronger di dalam menjalani kehidupan ini. Yang perlu diperhatikan adalah seperti ini teman-teman. Dampak dari firman Tuhan dalam hidup kita ternyata tergantung dari diri kita sendiri. Dampak dari firman Tuhan dalam hidup kita tergantung bagaimana kita menyikapi firman Tuhan. Bukan soal kebenaran firman Tuhan teman-teman. Karena firman Tuhan pasti benar, firman Tuhan pasti tanpa kesalahan. Tetapi ini bicara soal keefektifan firman Tuhan. Apakah dampaknya itu nyata nggak di dalam kehidupan kita? Ternyata justru sangat bergantung kepada respon kita atas firman Tuhan yang ada. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Tetapi ada catatannya lagi nih di sini. Bukan cuma sekedar menerima, tetapi dikatakan gini. Bukan sebagai perkataan manusia. Tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi Rasul Paulus rupanya menulis surat dan kemudian di dalam suratnya itu kepada jemaat di Tesalonika dia mengucap syukur. Karena jemaat yang ada menerima firman Allah. Dan cara mereka meresponi firman Allah yang disampaikan itu yaitu dengan sikap hati bahwa ini bukan sekedar perkataan manusia. Bukan sekedar perkataan motivasional. Bukan cuma sekedar quotes di Instagram teman-teman. Bukan cuma sekedar kata-kata yang indah, yang keren. Tetapi benar-benar sebagai firman yang datangnya daripada Allah. Sehingga dampaknya apa? Dikatakan bekerja dengan demikian luar biasa di dalam mereka yang percaya. Sehingga
yang menjadi pertanyaan bagi kita hari ini yang pengen lebih kuat, pengen lebih tegar dalam menghadapi tantangan, pengen lebih bisa tahu apa yang harus dilakukan ketika kita berhadapan dengan keadaan yang sulit. Ketika hati kita resah, ketika hati kita jadi galau, bagaimana kita bisa menghadapi semuanya? Yaitu apakah kamu dan saya benar-benar percaya kepada firman Tuhan? Kalau kita percaya, maka firman Tuhan itu bisa dengan leluasa berkarya dalam kehidupanmu, merubah kita, menguatkan kita, meneguhkan kita. Sebaliknya, jika kita tidak percaya, maka firman Tuhan itu tetap sebuah kebenaran, tidak terganggu dengan ketidakpercayaan kita. Dan firman Tuhan tidak aktif berkarya di dalam kehidupan kita. Itu konsekuensinya ketika kita menghadapi firman Tuhan, tetapi dengan ketidakpercayaan. Nah, salah satu ayat sentral dari iman, percaya, dan kuasa dari firman Tuhan bisa kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-9. Ayat yang ke-29. Dalam ungkapan Tuhan Yesus dia katakan begini, jadilah kepadamu menurut imanmu. Ya, menurut imanmu. Jadi kita bisa melihat bahwa ketika kita meresponi dengan iman, maka kita akan mengalami dampak dari firman Tuhan. Ketika kita mengimani firman Tuhan, maka kita akan melihat firman Tuhan itu dengan aktif bekerja dalam kehidupan kita. Dikatakan sesuai dengan imanmu, janji firman Tuhan itu akan memberkati kehidupan kita atau tidak. Sesuai dengan imanmu, janji firman Tuhan itu akan bisa menguatkan kita dan tergenapi dalam kehidupan kita atau tidak. Karena menurut imanmu terjadilah sesuai firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang aktif berkarya di dalam diri setiap orang yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan tersebut. Dan sebaliknya, firman Tuhan tidak berdampak apapun di dalam mereka yang tidak mempercayainya. Nah, penulis kitab Ibrani pasal yang keempat ayat yang kedua mengatakan seperti ini. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Jadi ada yang mendapat kabar baik tentang firman Tuhan. Tetapi kemudian dikatakan begini, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi ini menjadi sesuatu hal yang membuka pemikiran bahkan untuk saya sendiri ketika menyiapkan ini. Firman Tuhan yang mereka dengar tetapi ternyata tidak berdampak. Kenapa? Karena mereka yang mendengarkan tidak meresponi dengan iman percaya. Jadi teman-teman, kenapa seringkali kita jadi bosan? Kenapa kita juga jadi passionate dengan kebenaran firman Tuhan? Kenapa kita malah merasa kayak firman Tuhan, sesuatu yang boring, sesuatu yang gak nyata, itu mah bagian pendeta aja deh yang ngulik-ngulik. Kalau gue mah gak usah lah, gue mah terima bersih aja lah, khotbahin aja lah, kasih tahu gue salahnya apa, biar gue berubah. Tetapi kalau kita bersikap seperti itu, maka kita akan kehilangan berkat yang sesungguhnya dalam firman Tuhan. Kalau kita ingin menjadi orang yang jauh lebih kuat, maka kita harus punya respon yang benar, sikap yang benar terhadap kebenaran firman Tuhan. Janji firman Tuhan, janji Tuhan tidak berdampak dalam hidup seseorang ketika tidak diterima dengan iman. Sehingga dengan kata lain, iman kepada firman Tuhan melepaskan kuasa firman Tuhan itu untuk bekerja di dalam hidup kita. Come on guys, so powerful. Firman Tuhan bukan sesuatu yang membosankan lagi. Karena ada kuasa di dalamnya yang merubahkan kehidupan kita kalau kita meresponinya dengan benar, yaitu dengan iman. Jadi kalau kamu dan saya ingin mengalami kuasa firman Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, firman Tuhan yang merubah hidup kita, membuat kita menjadi a better person, maka kita harus mengkombinasikannya dengan iman. Pertanyaannya sekarang bagaimana? Mengkombinasikan antara firman Tuhan dan meresponinya dengan iman. Bagaimana meresponi firman Tuhan dengan iman yang benar? Yang pertama yaitu baca firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Ya, saya kira ini cukup jelas
cukup lugas teman-teman. Kita harus buat pilihan untuk membaca firman Tuhan. Karena ini alasannya kenapa Tuhan memberikan firman-Nya dalam bentuk tertulis, yaitu Alkitab. Supaya kita membacanya, dan dengan membacanya maka kita akan tahu tentang firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan bekerja aktif jika firman-Nya tidak ada dalam diri kita. Come on. Firman Tuhan tidak akan bisa dengan leluasa bekerja dalam kehidupan kita kalau kita sendiri orang percaya tetapi tidak tahu firman Tuhan. Sama seperti orang yang sedang sakit dan kemudian diberi obat oleh dokter. Dan kemudian kata dokter, ya harus minum 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Tetapi kita tidak meminumnya, justru ditaruh di meja dan kemudian kita sibuk dengan rasa sakit kita. Kita mengadu-ngadu, minta dikasihani, bahkan pasang status. Aduh ini lagi opnam, lagi dirawat, tapi nggak minum obat. Ya pastinya semua obat-obat yang diberikan nggak ada dampaknya dalam kehidupan kita. Nggak heran kita malah jadi lebih lemah. Galau, gampang menyerah dengan masalah kehidupan. Bahkan tidak tahu arah kehidupan kita. Sementara semua jawaban, semua kesembuhan, semua kekuatan itu kita bisa temukan ada di dalam firman Tuhan untuk kehidupan kita. Teman-teman, kita harus mau membaca firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-16. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ayat yang ke-16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Dengan menyimpan janji Tuhan, bukan hanya sekedar baca, bukan hanya sekedar menghafal, tetapi benar-benar merenungkannya, justru dikatakan terjadi perubahan. Dampaknya apa? Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Rupanya dengan membaca firman Tuhan, kita mulai menyimpan janji Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mulai menyimpannya di dalam kehidupan kita, cara pikir kita, tindakan kita berubah menjadi lebih baik. Come on. Luar biasa buat kamu yang ingin ngalamin perubahan hidup. This is the key. Saya ingin mengajak kita, ayo baca firman Tuhan lagi. Ayo mulai dalam hari-hari ini, mulai dari hari ini, mulai dari sekarang. Kalaupun kamu susah untuk melakukannya sendirian, kamu bisa melakukannya di dalam kelompok kecil yang ada. Ya, kita punya kelompok kecil yang bertemu secara online dan bahkan kalau kamu butuh, kamu bisa scan QR code yang ada di bawah ini. Daftarkan namamu dan kemudian kita bisa bertemu secara online di dalam kelompok kecil dimanapun kamu berada. Dan kita bisa bahas firman Tuhan. Nah, kalaupun bahkan kamu bingung mau mulainya dari mana, langkahnya praktisnya seperti apa? Mulailah untuk membaca kurang lebih 1-3 ayat setiap hari. Ya, bacalah 1-3 ayat setiap hari. Yang pasti baca dulu. Kalau mungkin kamu bahkan sedang terbebani dengan bacaan Alkitab, mungkin ada yang pernah ikut program baca Alkitab komplit setahun. Dan kemudian kamu coba dan kamu fail gitu. Ingat, jangan ngerasa frustrasi. Firman Tuhan mengingatkan dan mengajarkan kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan secara teratur setiap hari. Firman Tuhan gak ngomong seperti ini, kamu harus komplit dalam setahun. Kalau tidak, awas kamu. Enggak, firman Tuhan gak ngomong gitu kok. Tetapi yang diingatkan kepada kita, merenungkannya siang dan malam. Come on, bangun kebiasaan mulai dari yang mudah tetapi teratur. Sekali lagi mudah tetapi teratur. Lalu kita tambahkan seiring kamu sudah mulai bisa membaca firman Tuhan dengan teratur. Ya sama seperti ketika kita makan kan. Belum tentu semua makanan kita waktu makan pagi, siang, malam. Semuanya 4 sehat 5 sempurna, komplit. Bahkan dari makanan pembuka, makanan utama sampai makanan penutup. Enggak. Kayak realitanya setiap hari mungkin pagi kita cuma sempat sarapan dengan 2 lembar roti tawar pakai selai dan kemudian buru-buru pergi atau buru-buru beraktivitas. Siang mungkin makan ya gado-gado barangkali, pokoknya yang seketemunya aja selewatnya. Malam baru agak lebih lega, menunya agak lebih lengkap, agak lebih sehat lah.
Tetapi yang pasti hari itu, kita pasti memastikan diri kita untuk makan. Nah, hal yang sama terjadi juga dalam rutinitas ketika kita membaca firman Tuhan. Mungkin kita nggak punya waktu untuk membacanya 1-2 jam, langsung 5 pasal setiap harinya. Tetapi mulailah dari 1-3 ayat terlebih dahulu. Siang hari pas break baca lagi ulang. Mungkin baca perikopnya supaya kita jadi kepikiran gitu. Tahu latar belakang ayat ini apa sih sebenarnya. Malamnya lebih leluasa baca lagi, renungkan lagi. Tetapi yang pasti hari itu kita dapat makanan rohani. Tapi kalau kita nggak baca firman Tuhan, mungkin karena yang tadi saya sempat utarakan, pernah gagal dalam program baca Alkitab. Udahlah, itu mah cuma teori doang. Itu mah cuma resolusi awal tahun saja. Hal itu sama seperti orang yang berkata, waduh, tadi malam saya lupa makan. Jadi hari ini lebih baik saya sekalian gak usah makan aja deh seharian. Ya konyol. Jadi intinya adalah mulai membaca firman Tuhan dan bersikaplah tenang. Ingat, jangan harus dalam waktu yang lama sekaligus. Enggak. Tapi mulailah dengan waktu yang mudah untuk kita lakukan dengan teratur dan kemudian dengan tenang. Ya, baca jangan dengan terburu-buru. Ini bukan lagi persiapan ujian. Ini bukan lagi persiapan untuk meringkas buku, teman-teman. Bukan. Tenang. Karena kita ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tenang. Karena ketika kita tenang, kita mudah untuk mendengar Tuhan berbicara lewat kebenaran firman Tuhan. Kalau ada waktu 30 menit, ya ambil waktu 30 menit. Mungkin di sela-sela istirahat siang kita. Kalau ada waktu 10 menit, ya bacalah selama 10 menit tersebut. Handphonenya dijauhkan, kemudian mulai baca. Ataupun kalau harus bacanya dari handphone, matikan dulu notifnya. Kenapa? Ya karena kita harus membacanya dengan ketenangan. Ingat, Tuhan itu gak pernah terburu-buru ketika bicara. Jadi kita perlu tenang. Baca secara perlahan. Jangan buru-buru langsung mulai baca. Apa ya artinya ya? Bahasa Yunaninya apa ya? Jangan, tenang. Ini bukan lagi kuis. Tetapi nikmati waktu membaca firman Tuhan. Dan bahkan ulangi kembali lagi, 1 kali lagi, 2 kali lagi. Just enjoy the word of God. Kenapa? Kita tidak bisa mengimani firman Tuhan jika kita tidak tahu isi firman Tuhan. Kita perlu tahu firman Tuhan. Dan untuk itu tidak cukup hanya dengan modal mendengarkan khotbah seminggu sekali di gereja. Jangan biarkan dirimu dan saya disuapi firman Tuhan hanya seminggu sekali. Kamu dan saya tidak akan hidup dan bahkan bertumbuh sehat hanya karena disuapi makanan seminggu sekali. Enggak. Tanda kedewasaan kita dan pertumbuhan kita yaitu ketika kita mulai bisa makan sendiri. Iya kan? Kita bisa makan pagi, makan siang, makan malam ya secara sendiri. Itu bagian dari pertumbuhan kita. Nah demikian pula dengan pertumbuhan dan kedewasaan rohani kita. Yaitu ketika kita mulai bisa mengatur diri untuk makan makanan rohani secara mandiri. Bukan nunggu disuapi kalau di hari Minggu. Bukan hanya itu saja. Tetapi sepanjang Senin sampai Sabtu pun kita belajar untuk memberi makanan rohani dalam kehidupan kita. Jadi meresponi firman Tuhan dengan iman dimulai dari membaca firman Tuhan. Tetapi bagian yang kedua yang tidak kalah pentingnya yaitu mempercayai firman Tuhan yang kita baca. Kita harus bersikap mempercayai firman Tuhan. Karena orang bisa saja membaca tanpa mempercayai apa yang dia baca. Contohnya nih, seperti kita baca komik manga tuh. Kita kan bisa baca, seru, kita ketawa barangkali karena ceritanya lucu. Kita terbawa oleh alur cerita yang ada. Tapi kan habis itu ya udah selesai. Nggak ada hubungannya lagi dengan kehidupan kita. Hanya sebagai hiburan, hanya sebagai selingan dalam kehidupan kita. Nah itu membaca dan tidak percaya dengan apa yang kita baca. Nah kita harus memilih untuk percaya dengan firman Tuhan yang kita baca. Mazmur 119 ayat yang ke-30.
aku telah memilih. Dikatakan, pemazmur rupanya dikatakan, aku telah memilih jalan kebenaran dan telah menempatkan hukum-hukummu di hadapanku. Perhatikan kata-kata penulis Mazmur tersebut. Aku memilih dan menempatkannya di hadapanku. Dikatakan seperti itu. Jadi dikatakan bahwa rupanya dia membuat satu pilihan iman untuk mempercayai firman Tuhan. Bahkan dikatakan pilihan iman yang didasarkan sebenarnya karena relasi. Ya, kalau kita mempunyai teman, dan mungkin saja teman kita dijelek-jelekan oleh teman-teman yang lain. Mereka ngomong soal ini, soal itu. Tetapi kalau kita kenal benar-benar pribadi dari teman kita, maka kita nggak akan mudah untuk mempercayai kata-kata gosip tersebut. Kita bahkan bisa berkata, enggak, saya kenal baik dia. Dia bukan orang yang seperti itu. Dia bukan tukang tipu. Gua kenal dia baik. Dia teman gua. Gua tahu dia dari SD bahkan. Nah, karena itulah dikatakan percaya karena relasi yang benar dengan pribadi tertentu. 2 Timotius 1 ayat yang ke-12 dia katakan seperti ini. Ini kata Rasul Paulus. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Rasul Paulus rupanya mengalami banyak tantangan, aniaya di dalam pemberitaan firman Tuhan. Tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepada aku hingga pada hari Tuhan. Rasul Paulus di tengah-tengah semua tantangan, masalah yang dihadapi, orang-orang mulai berkata, kamu Tuhan yang kamu sembah mah gak ada gunanya. Buktinya kamu menderita seperti ini. Katanya menolong, tapi buktinya kamu justru menghadapi aniaya. Tetapi dia katakan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu pribadi yang aku percaya itu benar-benar berkuasa. Sehingga teman-teman prinsip ini yang kita harus sadari. Jika kamu percaya bahwa Allah adalah benar, maka kamu harus percaya semua firman-Nya adalah benar. Saya ulang, jika kita percaya bahwa Allah adalah benar, maka kita harus percaya bahwa semua firman-Nya adalah benar. Jadi kita bisa mengimani firman Tuhan yang kita baca. Jadi firman Tuhan yang kita sedang baca ini bukan komik yang bisa kita skip. Komik yang cuma sekedar kita baca buat ketawa-ketawa. Oh ya seru juga ya. Wah Daud ngalahin Goliat. Oh seru juga ya. Gitu. Itu bukan cuma sekedar cerita omong kosong. Bukan cuma cerita kuno zaman dulu. Tetapi ada sesuatu yang besar di dalamnya. Bahwa itu merupakan prinsipnya, merupakan satu kebenaran. Karena itu adalah firman Allah. Kita bisa mengimani firman Tuhan yang kita baca. Dengan mempercayai bahwa Allah yang benar itu ada dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana dengan keraguan Kak? Yang ada dalam pemikiran saya jujur aja ada keraguan untuk hal ini. Benar gak ya Tuhan tolong? Benar gak ya Tuhan peduli? Kok kayak begini ya? Teman-teman, kalau kita gak ragu, maka kita gak butuh iman. Justru melalui iman kita mengatasi keraguan yang muncul di dalam pemikiran kita. Kita bisa mengatasi ketakutan yang muncul di dalam hati kita. Entahkah itu dalam bentuk perasaan ataupun dalam bentuk pemikiran kita. Kita bisa bilang tenang. Aku memilih untuk percaya bahwa Yesus yang aku sembah itu hidup dan berkuasa. Dan firman-Nya ini merupakan kebenaran. Perasaan, tunduk dong kepada kebenaran firman Tuhan. Logikaku, tunduklah kepada kebenaran firman Tuhan juga. Sehingga kita bisa membaca firman Tuhan dan kemudian memilih untuk percaya kebenaran firman Tuhan tersebut. Tetapi itu enggak cukup. Bagian yang ketiga yang harus kita lakukan sehingga kita meresponi firman Tuhan itu dengan iman yang benar, yaitu bertindak berdasarkan firman Tuhan. Bertindak berdasarkan firman Tuhan. Meresponi firman Tuhan dengan iman adalah hidup di mana kita bisa berkata bahwa kita percaya firman Tuhan ada, tetapi kemudian kita melangkah juga hidup di dalam kebenaran firman Tuhan tersebut.
dalam waktu kita kuliah, dalam waktu kita berkata-kata, dalam waktu kita berelasi dengan orang tua kita, di dalam kita membangun pelayanan yang ada, kita mengambil keputusan demi keputusan yang sejalan dengan firman Tuhan. Jadi coba kita pikir sebentar, apakah pilihan yang kita buat hari ini sejalan dengan firman Tuhan enggak? Apakah relasi yang kita bangun hari ini, entahkah dengan masa pacaran kita, apakah dengan cara kita bersikap terhadap orang tua kita sejalan dengan kebenaran firman Tuhan enggak? Karena percaya firman Tuhan harus disertai juga dengan tindakan melakukan kebenaran firman Tuhan. Apakah cara kita melayani hari-hari ini adalah dengan sikap yang bertanggung jawab sejalan dengan kebenaran firman Tuhan enggak? Atau jangan-jangan justru penuh dengan omelan, kepahitan, tapi tetap berusaha untuk melayani tanpa berusaha untuk membereskan sikap hati kita. Yakobus 1 ayat yang ke-22 katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Maksudnya, jangan hanya dengar firman, lalu melakukan segala sesuatu sesuka-sukanya sendiri. Karena kalau kita melakukannya seperti itu, kita sedang menipu diri sendiri bahwa oh semuanya oke, kamu udah baca firman kok, udah tahu kok, oh kamu pasti berubah kok hidupnya karena sudah baca. Tetapi dikatakan kalau udah tahu, kalau sudah mempercayai firman Tuhan, lakukan, praktekkan firman Tuhan. Hiduplah sesuai dengan apa yang kamu percayai. Di dalam kuliah, dalam berelasi, di dalam pelayanan, di dalam melihat orang lain, dalam berelasi dengan orang tua kita, kita perlu untuk bertindak sesuai dengan janji Tuhan. Aduh kak, painful banget kak, belajar untuk taat. Karena lebih painful ketika kita tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan. Sama seperti seorang pria yang tersesat dengan peta yang ada di dalam tangannya. Sang pria tersesat dan berusaha untuk mencari jalan pulang ke rumah. Kemana ya? Ini untuk kalau pengen pulang ke rumah. Dan kemudian dia, wah ada peta yang ada di dalam tanganku nih. Coba aku lihat dulu. Tapi begitu dia lihat, jangan-jangan ini salah nih. Kayaknya nggak akurat nih. Kayaknya membingungkan petanya. Lebih baik gue jalan sendiri ya. Dan kemudian dia simpan petanya dan kemudian dia berusaha mencari tahu arahnya sendiri, tanpa pernah tahu posisi dia yang sesungguhnya, tanpa bisa membandingkan arah rumah yang ingin dia tuju. Akhirnya dia mencoba untuk berjalan, bukannya semakin dekat, malah semakin menjauh, malah berjalan ke arah yang berlawanan dari arah rumahnya, dan akhirnya dia harus berjalan memutar-mutar, tersesat. Teman-teman, seringkali itulah kondisi kita ketika kita baca firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa merubah kehidupan kita. Tapi kita nggak mau taat. Yang harus kita lakukan adalah membaca, mempercayai. Tetapi juga bagian yang ketiga, bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan sangat aktif berkarya dalam kehidupan kita. Bukan sesuatu yang stagnan. Bukan sesuatu yang mati. Bukan cuma sekedar tulisan manusia belaka. Bukan. Alkitab itu bukan itu. Alkitab merupakan firman Tuhan. Firman Tuhan yang sanggup merubah, menguatkan kehidupan kita. Sehingga yang harus kita lakukan adalah meresponi firman Tuhan dengan iman. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Karena Engkau mengajar kami untuk menjadi pribadi yang jauh lebih kuat. Dan kami minta ampun Bapak kalau selama ini kami abai, cuek. Bahkan gak tahu kalau ternyata firman Tuhan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami ternyata sangat bisa aktif bekerja dalam kehidupan kami. Dan hari ini Bapak, kami membuka hati kami. Kami katakan tolong kami Tuhan untuk bisa menikmati kebenaran firman. Ya Roh Kudus, tolong ajari kami bagaimana untuk menikmati kebenaran firman Tuhan yang berkuasa untuk merubah, mengajar, mengingatkan kami itu Bapa. Kami minta tuntun kami. Kami mau ambil komitmen untuk mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Tolong kami untuk bisa mengerti. Tolong kami Bapak untuk menemukan metode yang pas, yang tepat dengan ritme kehidupan kami.
Dan tolong kami dari masa muda ini untuk bisa menikmatinya dengan leluasa di dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus, Engkau beracara dan menuntun kehidupan kami. Kami rindu, kami menjadi pribadi yang jauh lebih kuat. Saat ini hamba-Mu melepaskan berkat dalam kehidupan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biar kasih kuasa daripada Kristus itu yang mengalir dan memulihkan kehidupan setiap teman-teman yang ada. Dan biar Tuhan yang menolong setiap teman-teman di tengah-tengah pergumulan mereka yang sedang sakit, yang sedang bergumul dengan masalah keuangan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjamah kehidupan mereka Bapa, sehingga apapun yang mereka butuhkan itu boleh terpenuhi, boleh terjadi kesembuhan di dalam kehidupan mereka. Dan terlebih lagi Bapa, biar ada terobosan di dalam kerohanian setiap teman-teman, bahkan lewat hal yang sebenarnya ada di dalam kehidupan kami, yaitu lewat kebenaran firman Tuhan. Bawa kami untuk membaca, merenungkan, dan mengalami kebenaran firman itu dalam keseharian kami. Kami percaya ini menjadi tahun terobosan bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi teman-teman yang membutuhkan konseling ataupun didoakan lebih lanjut, atau bahkan kamu sedang mencari komunitas online atau komunitas kelompok kecil secara online, scan QR code yang ada di bawah ini sehingga para pelayan dapat menghubungi teman-teman, mendoakan teman-teman, dan bahkan mengajak untuk ikut di dalam pertemuan kelompok kecil secara online yang ada. Dan jangan lupa ada The Living Room, yaitu pertemuan Worship and Prayer Night di hari Kamis tanggal 31 Maret pukul 19.30. Teman-teman yang dengan beban doa pasti akan bisa berkumpul di situ, dan kemudian kita akan doakan secara personal juga, dan kita bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama di YouTube channel Youth Fajar Pengharapan. Jangan lupa subscribe dalam YouTube channel yang ada. Tuhan Yesus memberkati.